pagi, perkenalkan nama saya Clara Melora Sapitri, NIM 122110008. Dalam video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran PKN, Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Idam Azwar Magister Pendidikan. Untuk soal yang pertama, berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut J. Chogan dan David Kerr? Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Oke. Baik David Kerr maupun J. Chogan memiliki pandangan yang sama bahwa pendidik kewarganegaraan atau PKN memiliki peran penting dalam mempersiapkan individu yang menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Ada beberapa kesamaan utama dari definisi mereka. Yang pertama itu dalam tujuan. Nah, tujuannya itu sama-sama untuk membentuk individu yang memahami peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sedangkan yang kedua itu dalam proses. Mereka memiliki persamaan dalam proses di mana melibatkan pembelajaran tentang hak, kewajiban, nilai-nilai, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terus kesamaan yang ketiga itu luas cakupan, di mana meliputi berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, dan disposisi. Nah, adapun perbedaan definisi pendidikan kewarganegaraan oleh David Kerr dan J. Chogan, ini meskipun memiliki kesamaan, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam cara Kerr dan Chogan memandang ruang lingkup PKN. Perbedaannya itu yang pertama, fokus Kerr itu pada proses pendidikan formal yang berlangsung di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Ia menekankan peran kurikulum dan pedagogi dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan kepada peserta didik. Sedangkan fokus Chogan memiliki pandangan yang lebih luas tentang PKN. Ia memandang PKN sebagai proses seumur hidup yang terjadi di berbagai konteks termasuk keluarga, komunitas, media, dan organisasi masyarakat sipil. Nah, implementasi perbedaan definisi, perbedaan fokus ini memiliki implikasi terhadap strategi pelaksanaan PKN. Nah, pendekatan Kerr itu menekankan pentingnya pengembangan kurikulum dalam program PKN yang terstruktur di sekolah. Guru memainkan peran penting dalam mendeliver materi dan memfasilitasi pembelajaran. Sedangkan pendekatan Chogan itu mendorong partisipasi aktif bagi berbagai pihak dalam proses PKN seperti keluarga, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil. Perlu dilibatkan dalam upaya menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab kewarganegaraan. Oke, itu tadi perbedaan dan persamaan antara J. Chogan dan David Kerr. Jadi kesimpulannya itu baik definisi Kerr maupun Chogan itu memberikan suatu wawasan berharga tentang peran penting PKN dalam mempersiapkan individu menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Memahami kedua definisi ini membantu kita dalam merumuskan strategi PKN yang lebih komprehensif dan efektif. Untuk soal yang kedua itu, soalnya bagaimana inovasi dalam pembelajaran PKN dapat diterapkan dalam praktik di kelas. Penerapan inovasi dalam pembelajaran PKN di kelas menjadi kunci untuk membekali generasi dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab di era modern. Ada beberapa ide inovasi yang diterapkan di kelas. Yang pertama itu pendekatan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek libatkan peserta didik
dalam proyek penelitian dan aksi nyata dengan yang terkait dengan isu kewarganegaraan dan komunitas mereka. Pembelajaran kolaboratif, dorong kerjasama antara peserta didik memenuhi kegiatan diskusi kelompok, debat, dan simulasi. Dan pendekatan berpusat pada peserta didik yang ketiga itu pembelajaran berbasis portofolio, di mana guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang PKN melalui berbagai bentuk karya seperti laporan, poster, dan video. Nah, adapun ide inovatif yang kedua itu pemanfaatan teknologi, di mana guru dapat menggunakan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan video edukatif, animasi, dan game online untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Yang kedua itu pemanfaatan teknologi berbasis web, pembelajaran berbasis web. Manfaatkan platform online dan media sosial untuk menyediakan sumber belajar yang mudah diakses dan mendorong diskusi antar peserta didik. Sedangkan pemanfaatan teknologi yang ketiga itu simulasi dan role playing, di mana guru menggunakan simulasi dan role playing untuk membantu peserta didik memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam berbagai situasi. Adapun ide inovatif yang ketiga itu pembelajaran kontekstual, di mana guru dapat menghubungkan materi PKN dengan isu-isu aktual. Nah, di sini guru dapat memberikan arahan untuk peserta didik mendiskusikan peristiwa terkini dan isu-isu sosial yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Ya, selain itu ada juga kunjungan lapangan. Nah, guru dapat mengajak peserta didik untuk mengetahui tempat-tempat bersejarah, lembaga pemerintahan, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan pengalaman belajar langsung. Sedangkan yang ketiga, guru dapat pembicara tamu, di mana guru ini dapat mengundang narasumber dari berbagai profesi dan latar belakang untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka tentang PKN dengan siswa. Yang keempat itu ide inovatifnya itu penilaian yang beragam, di mana guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian. Selain tes tertulis, gunakan metode penilaian yang lebih kreatif seperti proyek, presentasi, dan portofolio untuk mengukur pemahaman peserta didik. Yang kedua, guru dapat memberi umpan balik yang kondusif, di mana guru membantu peserta didik untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka melalui umpan balik yang jelas dan terarah. Dan guru melibatkan peserta didik dalam proses penilaian, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi dan penilaian diri. Nah, adapun ide inovatif yang kelima itu membangun lingkungan belajar yang indusif dan ramah. Di sini guru dapat menciptakan suasana kelas yang terbuka dan aman bagi semua peserta didik untuk mengungkapkan pendapat dan ide mereka. Yang kedua, guru dapat menghargai keragaman budaya dan latar belakang peserta didik. Dan yang ketiga, dorong partisipasi aktif dari semua peserta didik. Oke, itu saja ide atau jawaban untuk soal nomor 2 yang dapat diterapkan di kelas. Jadi, penerapan inovasi-inovasi ini membutuhkan komitmen dan kreativitas dari guru. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, guru dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam membantu peserta didik menjadi generasi muda yang aktif dan bertanggung jawab dalam membangun bangsa. Soal ketiga, bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Roger Ebert. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, membandingkan definisi inovasi dan implikasinya pada pembelajaran PKN, baik definisi Joseph Schumpeter maupun Everett Rogers menawarkan wawasan berharga tentang inovasi dalam konteks
pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Ada perbandingan kedua definisi ini dan implikasinya pada praktik pembelajaran, di mana definisi Schumpeter fokusnya itu pada penciptaan dan penerapan ide, produk, atau cara baru, sedangkan definisi Rogers fokusnya pada adopsi gagasan, praktik, atau objek baru oleh individu atau kelompok. Dalam penekanan, definisi Schumpeter itu lebih ke aspek kebaruan dan orisinalitas, sedangkan definisi Rogers itu dalam penekanan proses difusi dan penerimaan inovasi. Sedangkan dalam implikasi PKN, definisi Schumpeter itu mengembangkan model pembelajaran baru yang lebih kreatif dan menarik. Yang kedua, memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan yang ketiga, menciptakan ruang belajar yang kolaboratif dan interaktif. Nah, sedangkan definisi Rogers, implikasi PKN-nya itu yang pertama itu lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi dalam pembelajaran PKN. Yang kedua, lebih mengembangkan strategi yang efektif untuk mensosialisasikan dan mempromosikan inovasi PKN pada guru dan peserta didik. Yang ketiga itu membangun komunitas belajar yang mendukung implementasi inovasi PKN. Nah, persamaan kedua definisi ini menekankan pentingnya kebaruan dan perubahan dalam proses inovasi. Tujuan utama inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Nah, perbedaannya, Schumpeter fokus pada penciptaan inovasi, sedangkan Rogers itu fokus pada adopsi dan difusi. Perbedaan yang kedua itu, Schumpeter menekankan aspek teknologi dan ekonomi dari inovasi, sedangkan Rogers itu menekankan aspek sosial dan budaya. Nah, penerapan dalam pembelajaran PKN. Kedua definisi ini dapat diterapkan secara kontemporer dengan konteks inovasi pembelajaran PKN. Yang pertama itu, guru dapat menerapkan model pembelajaran baru yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Ini menurut Schumpeter. Dan yang kedua, memperkenalkan dan mensosialisasikan inovasi PKN kepada rekan guru dan peserta didik dengan cara yang efektif. Ini menurut Rogers. Yang ketiga itu membangun komunitas besar yang saling mendukung dalam implementasi inovasi PKN. Jadi, inovasi dalam pembelajaran PKN adalah proses yang dinamis dan multi dengan memahami definisi dan implikasi dari berbagai perspektif. Guru dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda. Soal yang keempat, jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Manfaat pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam pendidikan kewarganegaraan itu menawarkan banyak manfaat untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan PPKN. Adapun beberapa manfaatnya itu, yang pertama untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, di mana PJBL ini memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif melalui kegiatan yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan memotivasi siswa untuk belajar tentang demokrasi. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. PJBL mendorong siswa untuk memecahkan masalah, menganalisis informasi, dan mengembangkan solusi kreatif. Keterampilan ini sangat penting untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Yang ketiga, manfaat yang ketiga itu meningkatkan kolaborasi dan kerjasama tim. PJBL seringkali melibatkan siswa dalam bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Hal ini membantu siswa mengembangkan keterampilan kolaborasi dan kerjasama tim yang penting untuk kehidupan bermasyarakat. Sedangkan manfaat yang keempat itu mempromosikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
PJBL memberi siswa lebih banyak kepemilikan atas pembelajaran mereka tersendiri. Siswa didorong untuk menentukan tujuan belajar mereka, memilih topik proyek mereka, dan mengelola proses pembelajaran mereka sendiri. Nah, adapun manfaat yang kelima itu menghubungkan konsep PKN dengan dunia nyata. Dalam PJBL memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka tentang demokrasi dalam konteks dunia nyata. Hal ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami bagaimana demokrasi bekerja dalam masyarakat dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi di dalamnya. Nah, adapun contoh proyek PKN VJBL itu yaitu salah satu contohnya itu simulasi pemilu, di mana siswa dapat merancang dan melaksanakan simulasi pemilu di kelas mereka. Dan mereka dapat belajar tentang bagaimana peran dalam proses pemilu seperti kandidat, pemilihan, dan petugas pemilu. Itu mereka bisa langsung mempraktekkan dan tahu bagaimana proses pemilu itu terjadi. Dan simulasi ini juga dapat membantu siswa untuk memahami pentingnya partisipasi dalam pemilu. Itu jawaban untuk soal yang nomor 4 tentang manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan contoh proyek yang diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman yang demokrasi. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi dengan menyediakan siswa dengan kesempatan untuk belajar secara aktif, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. PJBL dapat membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi yang mereka butuhkan untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Soal kelima, apa saja tantangan dari metode pembelajaran PKN yang inovatif? Nah, adapun tantangan dalam penerapan metode pembelajaran yang inovatif itu menawarkan banyak manfaat, namun juga menghadirkan beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Tantangan yang pertama itu kesiapan guru. Guru perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk merancang, melaksanakan, dan menilai proyek pembelajaran yang inovatif. Hal ini mungkin memerlukan pelatihan dan pengembangan profesional tambahan bagi guru. Tantangan yang kedua itu dukungan sumber daya. Dalam metode pembelajaran inovatif mungkin memerlukan sumber daya tambahan seperti teknologi, materi pembelajaran, dan ruang kelas yang fleksibel. Ketersediaan sumber daya ini dapat bervariasi di antara sekolah dan wilayah. Tantangan yang ketiga itu penilaian pembelajaran. Menilai hasil belajar dalam metode pembelajaran inovatif seperti proyek dan portofolio bisa lebih menantang daripada metode tradisional. Guru perlu mengembangkan alat dan strategi penilaian yang efektif untuk mengukur pencapaian belajar siswa. Tantangan yang keempat itu dukungan dari pemangku kepentingan. Penerapan metode pembelajaran inovatif membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Penting untuk mengkomunikasikan manfaat dan tujuan metode inovatif pada semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Sedangkan tantangan yang kelima itu perbedaan kemampuan siswa. Metode pembelajaran inovatif perlu dirancang dengan mempertimbangkan keragaman kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. Guru perlu menyediakan diferensiasi, instruksi, dan dukungan untuk memastikan semua siswa dapat mencapai potensi mereka. Sedangkan tantangan yang keenam itu perubahan budaya sekolah. Penerapan metode pembelajaran inovatif mungkin memerlukan perubahan budaya sekolah secara keseluruhan.
Hal ini mungkin memerlukan waktu dan usaha untuk membangun budaya belajar yang mendukung inovasi kolaborasi. Yang ketujuh itu kurangnya referensi dan pedoman. Masih minimnya referensi dan pedoman yang tersedia untuk membantu guru dalam merancang dan melaksanakan metode pembelajaran yang inovatif. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi guru yang ingin mencoba metode baru dalam mengajar PKN. Sedangkan yang ke-8 itu tantangannya beban kerja guru. Penerapan metode pembelajaran inovatif dapat menambah beban kerja guru, terutama pada tahap implementasi atau tahap awal. Guru perlu meluangkan waktu untuk merancang suatu proyek, menyiapkan materi pembelajaran, dan menilai hasil belajar siswa. Sedangkan tantangan yang ke-9 itu resistensi siswa. Beberapa siswa mungkin merasa tidak nyaman atau resisten terhadap metode pembelajaran yang baru dan tidak konvensional. Guru perlu membangun kepercayaan dan motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran inovatif. Oke, sekian jawaban dari soal-soal yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih.